Ketika IHSG jatuh dan rupiah melemah, kebanyakan orang panik. Tapi trader yang paham justru melihat peluang besar di emas dan kripto. Hari ini tanggal 27 Mei 2026, kita bahas kenapa tekanan di pasar saham Indonesia bisa jadi sinyal penting buat kamu yang pegang posisi di gold dan aset digital. Pertama, mari kita lihat kondisi makro Indonesia sekarang. IHSG sedang menghadapi tekanan jual yang cukup besar. Arus modal asing terus keluar dari pasar saham domestik, dan ini memberi tekanan langsung ke nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Situasi ini bukan hal baru, tapi intensitasnya belakangan ini meningkat signifikan. Bank Indonesia sendiri sedang dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka harus menjaga stabilitas rupiah supaya tidak jatuh terlalu dalam. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat. Keputusan soal suku bunga acuan jadi kunci yang harus kamu pantau, karena ini punya dampak langsung ke pergerakan aset seperti emas. Sekarang kita masuk ke XAU USD. Gold kemarin menunjukkan pergerakan yang cukup menarik setelah sempat terkoreksi. Buyer mulai menunjukkan kekuatan di area support. Yang perlu kamu pahami, ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga emas dalam rupiah otomatis naik lebih tinggi. Jadi ada dua lapis keuntungan potensial kalau kamu pegang posisi emas di saat seperti ini. Dari sisi teknikal, perhatikan area support dan resistance yang sudah terbentuk di grafik harian. Jangan asal masuk posisi tanpa konfirmasi. Tunggu candle yang jelas menunjukkan arah sebelum mengambil keputusan. Lalu bagaimana dengan kripto? Bitcoin dan beberapa altcoin belakangan menunjukkan korelasi menarik dengan kondisi makro global. Ketika kepercayaan terhadap mata uang fiat menurun, termasuk rupiah yang sedang di bawah tekanan, ada kecenderungan sebagian investor mencari alternatif di aset digital. Tapi perlu diingat, volatilitas kripto jauh lebih tinggi dibanding emas. BTC bisa bergerak 5-10% dalam satu hari. Jadi kalau kamu ingin menggunakan kripto sebagai lindung nilai terhadap pelemahan rupiah, pastikan alokasi portofoliomu proporsional dan jangan taruh semua modal di satu aset. Inti dari analisa hari ini adalah memahami keterkaitan antara kebijakan Bank Indonesia, arah rupiah, dan dampaknya ke emas serta kripto. Ini bukan soal menebak, tapi soal membaca data dan mengambil keputusan yang terukur. Tiga hal yang wajib kamu pantau ke depan. Pertama, keputusan Bank Indonesia soal suku bunga. Kedua, data inflasi domestik yang akan keluar. Ketiga, pergerakan indeks dolar yang mempengaruhi semua aset global, termasuk XAU USD dan BTC. Dan yang paling penting, jangan pernah masuk pasar tanpa rencana. Tentukan level masuk, batas rugi, dan target keuntungan sebelum membuka posisi. Pasar tidak peduli dengan opini siapapun. Pasar hanya bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Kalau kamu mau dapat analisa harian seperti ini soal gold, kripto, dan ekonomi Indonesia, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga.